jalan tantra yang Guruji ikutin. Diamond permata yang paling dimuliakan oleh guru. Jadi kita tempat menghormat kepada guru agung itu. Dan dikasih bahasa simbol bagus sekali. Kita ketemu di sana 13 kura-kura tangan. Oleh bagi jiwa-jiwa yang dalam, salah satu bahasanya bernama synchronicity. Synchronicity itu kebetulan yang kaya dengan dibenarkan oleh salah satu pendiri ilmu psikologi bernama Carl Jung. Ada ilmu psikologi. Jadi kebetulan penuh maknanya adalah sekian bulan yang lalu guru juga cerita di Kembang Sari soal kura-kura. Itu alam gelap di ashram tiba-tiba terbuka ada gambar kura-kura, tapi gambar kura-kuranya berubah jadi love. Kura-kura itu simbol longevity, umur panjang. Tapi simbol kura-kura menjadi betul-betul mengantar kita ke umur panjang kalau pertama-tama kita mengerti itu apa kura-kura. Kura-kura itu kalau apapun ada masalah di luar selalu menarik kepalanya ke dalam. Kurangi menyalahkan dunia di luar, lebih banyak kita menarik diri ke dalam. Dalam diri kita akan menjadi rumah yang indah kalau kita berhenti melihat dunia luar sebagai kekuatan yang negatif. Tapi di luar kita lihat secara positif mungkin, di dalam kita rawat diri kita se-holistik mungkin. Holistik itu simbolnya mawar. Di mana ada mawar, di sana ada duri. Di mana ada kelebihan, di sana ada kekurangan. Kalau Anda simbol kura-kura dibaca seperti itu, Anda akan diberkahi oleh umur panjang. Terutama panjang. Simbolannya, apapun yang terjadi di luar, kurangi menyalahkan dunia luar, tarik diri dalam, jaga diri di dalam dengan pikiran positif keluar, tapi holistik ke dalam. 13. Jumlah kura-kuranya dihitung oleh Anton 13. Kebanyakan orang menakuti angka 13. Di Jakarta setiap lantai 13 diganti dengan angka 12A. Tidak ada gedung tinggi yang berani dengan biasa angka 13 menakutkan, terlalu tinggi. Tadi direkonfirm oleh yang Maha Agung Konfusius. Guruji lahir dari keluarga yang nomor 13. Ibu yang di Jepang dapat jawaban yang dikonfirm pada dengan jumlah kura-kura di 13. Di kalender manusia hanya ada 12 bulan. Tidak ada bulan ke-13. Karena itu sebuah tanda bahwasanya tidak datang dari alam manusia. Kenapa? Karena angka 13 datang untuk membreak semua pattern yang datang dari masa lalu. Jadi orang-orang dengan angka 13 datang ke sini untuk menghancurkan semua pola pandang yang datang dari masa lalu. Biar masa depan itu berada dalam cahaya yang sekarang kita ketemu cerita Great Wall. Great Wall sini hampir semuanya cerita negatif. Cerita negatif tentang Great Wall adalah Great Wall itu adalah simbol kebencian Raja China zaman dulu terhadap orang Mongol. Biar orang Mongol tidak menyerang China, dibikinlah tembok panjang dengan simbol naga agar orang Mongol tidak menyerang orang China. Itu cerita negatif. Untuk Anda cerita ketahui, cerita yang kita bagikan keluar tidak saya pesan yang kita bagikan ke orang lain, tapi juga pesan yang kita ciptakan ke dalam. Sekarang dibenarkan oleh ilmu epigenetika. Your cell listen to your story. And your cell will create a life based on your own story. Orang epigenetika. Artinya, sel-sel dalam tubuh kita mendengarkan cerita kita. Kalau cerita kita negatif, sel-sel akan mencipta hidup yang juga negatif. Tapi kalau cerita Anda positif, sel-sel akan mencipta kehidupan yang juga positif untuk Anda. Tepuk tangan untuk Anda. Nama tokohnya namanya Bruce Wilton. Tadi cerita ada Dr. Ika Imbawan, bahkan di Fakultas Kedokteran Udayana sudah ada Profesor Jalu dan Profesor Cacok yang membuat ilmu buku kedokteran spiritual. Gurunya dikasih dibenarkan, juga mengutip epigenetika di sana. Nah sekarang cerita untuk Great Wall. Kalau masa depan yang negatif, ikutin sejarah yang cerita negatif itu ketakutan dari Cina, Mongol dan lain-lain. Guruji lahir tidak untuk itu, tapi untuk merembak cara berpikir masa lalu.
Tembok itu bisa memisahkan kita, tembok juga bisa menyatukan kita. Tapi tembok China akan menyatukan kita kalau kita lihat bukan sebagai tembok yang memisahkan, tetapi jembatan yang menghubungkan. Kesukaan pada itu. Tembok itu dibikin tidak mewakili kemarahan Pancasila, tapi untuk melindungi umat manusia. Kalau kita bikin tembok untuk rumah kita tidak saja menjaga keamanan diri kita, tapi juga kita menjaga agar orang lain tidak masuk penjara. Kalau dengan cara seperti itu, tembok Great Wall tidak menciptakan sejarah buruk ke masa depan, tapi sejarah yang indah ke masa depan. Bersama Anda semua, kita mulai cara pandang baru tentang Great Wall China. Itu bukan wakil kemarahan dari Kaisar China. Itu cerita tentang cinta kasih Kaisar China. Tembok kita bangun tidak saja untuk menjaga rumah kita, tapi juga menjaga agar tetangga kita selamat. Kalau tetangga tidak menyerang kita tidak terlukai, tetangga juga tidak masuk penjara. Dengan cara seperti itu, Great Wall tidak menjadi sejarah negatif, tapi sejarah cahaya ke masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua dan terima kasih.